Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pembelajaran kali ini di lab audit kita akan membahas mengenai modul lab 6. Modul lab 6 yaitu berkaitan dengan audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di audit siklus persediaan dan pergudangan ini nanti kita akan mengetahui beberapa hal. Ini di sini ada tujuan praktikumnya ya, ada 3 poin yang nanti bisa dibaca. Kemudian kita harus memahami juga terkait dengan siklus persediaan dan pergudangan dari PT Prima Industri ya, selaku kliennya. Oke, kita pahami dulu terkaitan dengan bagaimana sih proses audit terkait dengan siklus persediaan ya. Jadi ada 6 fungsi ya dari siklus persediaan sendiri. Itu sendiri ada 6 fungsi. Yang pertama terkait dengan proses pembelian, penerimaan bahan baku, karena ini adalah perusahaan kliennya adalah perusahaan manufaktur ya, jadi akan ada bahan baku. Kemudian penyimpanan bahan baku, memproses barang, menyimpan barang jadi dan mengirim barang jadi. Kemudian ada dokumen dan catatan yang digunakan dalam persediaan dalam siklus persediaan dan pergudangan. Ini bisa dilihat dari jadwal produksi sampai dengan nanti ada yang namanya laporan status persediaan dan juga order pengiriman. Kemudian secara teori ini ya siklusnya ya digambarkan seperti ini. Kemudian faktor-faktor yang berkaitan ketika kita melakukan audit persediaan, ada hal-hal yang mempengaruhi kerumitan atau kendala ketika melakukan audit siklus persediaan. Di sini ada beberapa poin ya, kita coba lihat. Yang pertama terkait dengan persediaan merupakan komponen utama dalam neraca yang memiliki nilai material. Kemudian yang kedua, persediaan dapat tersebar di beberapa lokasi yang menyulitkan pengendalian fisik dan juga perhitungannya. Kemudian persediaan umumnya memiliki jenis yang sangat beragam sehingga menciptakan kesulitan bagi auditor. Misalkan ada perhiasan, kemudian kimia, senyawa kimia, serta suku cadang elektronik. Kemudian penilaian persediaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena faktor umur persediaan dan alokasi biaya fabrikasi, serta ada beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima, namun klien harus konsisten dalam pemakaian metode tersebut. Terlebih lagi, perusahaan dapat memilih metode yang berbeda untuk jenis persediaan yang berbeda. Berarti nanti ini kita harus memperhatikan kebijakan akuntansinya ya, kebijakan akuntansi dari klien menggunakan penilaian persediaan apa ya. Kemudian ini tujuan auditnya ya, untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan juga harga pokok. Berarti nanti kita bisa juga nanti menghitung harga pokoknya apakah sudah dihitung dengan betul atau belum. Kemudian ini jenis tes yang perlu dilakukan ya terkait dengan siklus persediaan dan pergudangan. Jadi ini langsung ke perhitungan fisik. Jadi nanti prosedur awalnya sudah dilakukan ya. Kalau misalkan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perancangannya ya, misalkan sudah menerima klien, kemudian yang kedua sudah memahami bisnis klien, kemudian sudah melakukan penilaian risiko atas bisnis klien seperti apa penilaian risikonya, kemudian sudah melakukan prosedur analitis pendahuluan atau preliminary analytical procedure ya. Jadi anggapannya kita sudah melakukan itu. Berarti kalau misalkan preliminary analytical procedure atau prosedur analitis awal, berarti nanti kita membandingkan saldo. Kalau misalkan ini persediaan, berarti nanti kita membandingkan saldo persediaan ya. Atau ketika membandingkan saldo beban, berarti nanti kita akan membandingkan saldo beban. Ketika membandingkan saldo penjualan, berarti nanti membandingkan saldo penjualan. Kemudian setelah sudah membandingkan, anggapannya sudah membandingkan, berarti sudah selesai gitu ya. Berarti langkah
selanjutnya setelah prosedur analitis pendahuluan berarti kan penentuan materialitas dah. Nah setelah penentuan materialitas baru nanti kita masuk ke dalam perhitungan fisik persediaan ya. Nah perhitungan fisik persediaan itu sebenarnya nanti masuknya ke dalam pengumpulan bukti ya. Pengumpulan bukti terkait dengan apakah fisik persediaan yang ada di klien itu, yang ada di gudang klien itu sesuai dengan catatan klien atau tidak ya, seperti itu. Kemudian selain perhitungan fisik ya, ini ada langkahnya. Selain perhitungan fisik berarti yang kedua adalah test of pricing, kemudian yang ketiga adalah kompilasi. Perhitungan fisik dilakukan berarti untuk mengecek kondisi persediaan ya, dengan cara stock of name ya, untuk mendata stok fisik barang, kemudian dihitung barang pada awal dan akhir periode. Kemudian perhitungan fisik dilakukan oleh bagian staf gudang, perusahaan atau presiden bahan baku dengan disaksikan oleh auditor. Berarti nanti ketika kita sebagai auditor melakukan perhitungan fisik, itu akan dilakukan oleh staf bagian gudang dengan diawasi oleh kita sebagai auditor. Berarti ketika melakukan perhitungan fisik jangan lupa selalu bawa atau sediakan berita acara pemeriksaan, karena setelah dilakukan perhitungan fisik buatlah laporan ya atau berita acaranya dengan ditandatangani oleh staf dan juga kalian sebagai auditor. Kemudian tentukan gitu ya, tentukan apakah terjadi perbedaan atau tidak, seperti itu. Kemudian terkait dengan perhitungan persediaan fisik dan test of pricing ini merupakan kelompok besar dari pengujian atas saldo persediaan ya, bagian dari test of detail balance ya. Jadi bagian dari itu yaitu terkait dengan bagaimana nanti observasi fisik ini nanti akan menguji terkait dengan 7 tujuan audit terkait dengan saldo yang ingin dicapai ya, yaitu eksistensi, completeness, accuracy, klasifikasi, cut off, serta nanti yaitu terkait dengan realizable value dan juga ini ya, track ya. Nah untuk eksistensi berarti nanti karena perhitungan fisik berarti nanti kita memastikan keberadaan persediaan ya dari tim audit untuk menentukan sampel mana yang akan dilakukan observasi. Jadi tidak semua persediaan akan dilakukan perhitungan fisiknya, itu yang perlu dijadikan catatan ya. Jadi misalkan persediaannya apa, kemudian tentukan sampelnya untuk dilakukan perhitungan. Kemudian ketika melakukan terkait dengan completeness ya, jadi nanti untuk mengecek apakah barang itu telah dihitung dengan baik atau dengan sesuai atau tidak. Kemudian terkait dengan tujuan akurasi ya, itu perhitungan fisik ya melakukan perhitungan ulang ya atas persediaan yang dimiliki oleh klien, yaitu membandingkan dengan catatan klien atau catatan file induk persediaannya ya. Kemudian terkait dengan tujuan klasifikasi, jadi nanti jenis persediaannya apakah sudah diklasifikasikan dengan sesuai atau belum, misalkan bahan baku, kemudian bahan dalam proses atau nanti barang jadi, apakah sudah diklasifikasikan dengan sesuai atau belum, atau nanti bahan penolong gitu ya, apakah sudah ada klasifikasi yang sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian cut off itu terkait bahwa apakah ada pergerakan persediaan yang masih, misalkan persediaannya itu masih dalam perjalanan atau tidak, nanti perlu dilakukan cut off, seperti itu ya. Kemudian test of pricing ya, terkait dengan test of pricing itu tujuannya untuk berkaitan dengan tujuan audit nanti ada detail lain, kemudian eksistensi, completeness, akurasi, dan hak dan kewajiban ya, realizable value dan kemudian
Nah, terkait dengan test of pricing berarti nanti melihat ini ya, penentuan harga per unit masing-masing bahan baku dengan menggunakan metode penilaian persediaan, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian setelah itu ada metode terkait dengan kompilasi, yaitu untuk membandingkan harga dengan kuantitas terkait dengan pengujian ikhtisar fisik persediaan. Jadi perkalian ulang harga dengan kuantitas, footing, dan ikhtisar persediaan, dan juga trace atau penelusuran jumlahnya ke jumlah totalnya ke buku ya, ke buku besar, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah dilakukan pengujian seperti itu, berarti nanti akan ada temunya nanti seperti biasa akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian atau jurnal reklasifikasi, seperti itu. Kemudian kita lihat ke dalam ini ya, ini ada pengamatan fisik ya, jadi nanti terkait dengan perlu kayak ini ya, sama ya, pengamatan fisik yang tadi ya, ini terkait dengan pengecekan fisik ya yang di atas ini, perhitungan fisik, jadi dicek kembali barangnya. Kemudian ini ada jenis persediaan yang sudah diketahui informasinya, ada barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses. Ini nilai nominalnya tahun 2015 dan ini nilai nominal tahun 2014. Kemudian metode yang digunakan setelah kita tanya kepada klien menggunakan metode lower cost or market ya, metode dimana menilai persediaan akhir barang jadi dan bahan pembantu dinilai berdasarkan harga pokoknya, yaitu biaya menjadi beban pada periode yang bersangkutan. Nah, ini ada informasinya ya terkait dengan detail uraian dari persediaan, baik dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Sedangkan harganya, harga dalam pasarnya, harga pasar setelah kita cek terkait dengan persediaan yang dimiliki oleh klien, maka harganya adalah ini dari bahan baku sampai dengan barang jadi ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan ini anggapannya ada ilustrasinya, kalian sudah melakukan persediaan fisik klien, kemudian sudah melakukan test of pricing ya, maka hasilnya adalah ini, ada beberapa temuan, ada 4 temuan, di mana yang pertama merupakan ada temuan bahan baku dengan kode BB03 jenis GM5 glasier material rusak karena terendam air sebanyak 900 lbs. Berarti ada bahan baku yang rusak sebanyak 900. Kemudian barang jadi kode F2 dengan jenis SP002 selisih kurang sebanyak 230 karena hilang dan bagian akuntansi belum mencatat kejadian ini. Jadi ada barang hilang tetapi belum dicatat. Kemudian yang ketiga, ada barang kode FG04 dengan jenis SK004 itu ada selisih lebih sebanyak 825 lps. Karena apa? Karena ada retur penjualan termasuk barang penjualan barang jenis tersebut ya, jadi ada returnya. Kemudian hasil perhitungan terhadap barang-barang jenis FG04 yang usang dan atau rusak adalah sebanyak 324. Kemudian instruksinya ya, kita diminta membuat berita acara hasil pemeriksaan ya, ini berita acara hasil pemeriksaan ya kalau misalkan ada. Kemudian periksa penilaian persediaan dan buatlah jurnal penyesuaian jika diperlukan ya. Kemudian kita ke KKP-nya ya, kita ke KKP-nya.
Di sini sudah saya sediakan KKP dalam bentuk Excel biar lebih enak dikerjakan ya, seperti ini. Jadi ini ada tabelnya ya, sudah disediakan KKP-nya ya. Ada rekapitulasi hasil pemeriksaan. Jadi selain berita acara ada rekapitulasinya. Yang kita buat di sini adalah rekapitulasinya. Dianggapnya untuk berita acara hanya isi tulisan nama dan juga nama kalian dan juga tanggal pemeriksaan. Nah, ini rinciannya. Dia berkaitan dengan hasil pemeriksaannya ini bisa kalian lihat dengan temuan yang tadi ya, dengan 4 temuan ini nanti kalian bandingkan selisihnya yang ada di sini ya. Jadi misalkan tadi rusaknya adalah bahan baku jenis kode BB03 ini ya. Kemudian perbuk itu data dari klien ya, data kliennya. Berarti kalian tuliskan kembali data kliennya yang ada di informasi ini, data kliennya ya. Ini menghitung jumlahnya ya, masih menghitung fisik persediaannya, belum dikalikan dengan harga. Hitung kuantitasnya, tuliskan kembali di sini semua, baik dari bahan baku, barang dalam proses serta barang jadi. Kemudian kalian lakukan auditnya. Temuannya tadi sudah ada, yaitu 4 temuan, dimana pertama contoh, saya berikan contoh bahan baku kode BB03 jenis GM5, glasier material rusak karena terendam air sebanyak 900. Berarti ada selisih sebanyak 900. Berarti ini adalah dikurangi 900, berarti hasilnya adalah 22.018. Keterangannya selisihnya apa? Selisih lebih sedikit 900, yaitu karena adanya kerusakan ya, material yang rusak. Tadi tuliskan rusak seperti itu. Sama untuk barang dalam proses dan juga barang jadinya, tuliskan di sini selisihnya berapa ya. Ini berarti nanti barang jadi sejenis FG02 SP002. Oke, di sini ya. Berarti ada selisih sebanyak berapa? 600 ya. Sebanyak 230. Sebanyak 230. Berarti nanti akan ada selisih 230 di sini. Ya, berarti ini ada 230. Berarti ini berkurang 230. Karena apa? Karena hilang ya. Begitu juga dengan yang temuan yang lain, silahkan dikerjakan masing-masing. Kemudian misalkan sudah semua temuannya ya, kalau yang tidak ada temuan berarti nanti selisihnya 0, tidak ada keterangan, seperti itu ya. Tuliskan kembali ya kalau tidak ada selisih. Kemudian setelah berita acara hasil pemeriksaan sudah selesai, jangan lupa ini ya, kopnya berarti kliennya, jenis dokumennya ini hasil pemeriksaan, kemudian tahun auditnya per 31 Desember 2015. Kemudian jangan lupa kasih keterangan tick mark di sini ya ketika penjumlahan maupun pengurangan. Kemudian jangan lupa dibuat oleh siapa nama ya. Kemudian paraf, kemudian diperiksa, tuliskan nama dosen masing-masing, tanggal kalian lab ya. Kemudian indeksnya ini adalah pakai EA ya. Kenapa kita pakai A? Nanti kalian cek lagi di KKP-nya ya, seperti itu. Oke, kalau berita acara hasil pemeriksaan sudah selesai, berarti kita bisa langsung lanjut ke terkait dengan evaluasi penilaian persediaan ya. Evaluasi penilaian persediaan nanti seperti apa? Ini kalian tuliskan kembali per audit ya, berarti hasil temuan per auditnya, berarti hasil temuan auditnya berapa kalian tuliskan di sini ya. Berarti temuan audit yang ini per auditnya, nilai per auditnya ya, nilai persediaannya kalian tuliskan kembali di judul per audit nilai Q-nya. Kemudian cost-nya terkait dengan biaya
kalian lihat keterangan yang ada di modul, yaitu ini ya, harga pasar ya. Harga pasarnya adalah 16.500, ini ya, 16.500, 21.000, 5.500, dan juga 74, 69, 53, dan juga 48.500. Kemudian costnya, biaya dari mana? Biaya dari informasi yang sudah diketahui ini ya, dari dari laporan keuangan PT Prima Industri. Harga perolehan ya, cost itu harga perolehan, market itu harga pasarnya. Ya, barang di dalam proses tidak ada harga pasarnya karena masih setengah jadi ya, masih dalam proses ya. Kemudian kita membandingkan menggunakan metode LCM karena perusahaan klien itu menggunakan perbandingan dengan metode LCM ya, lower cost method lower cost or market ya. LCM nya berarti yang lebih rendah antara mana sih, antara biaya dan juga harga pasar. Berarti nanti kita ambil harga yang terendah antara biaya dan juga harga pasarnya. Berarti misalkan harga biayanya ya, harga yang ada di laporan tahunannya total 16.000, ternyata harga pasarnya 16.500, berarti nanti akan ada selisih. Yang digunakan adalah yang terendah, yaitu 16.500. Kemudian LCM dikali Q ya, Q itu per hasil per auditnya, baru nanti dibandingkan dengan hasil per booknya. Per booknya ini berarti hasil ini ya, kuantitas per book ya. Kalau ini kan kuantitas quantity ya, atau kuantitas per audit. Kuantitas per book berarti nanti ini adalah dari 16.000, bukan yang ini, yang per booknya, berarti dari harga yang ada di laporan keuangan. Kalau enggak, kalian tuliskan kembali sesuai dengan penjelasan yang ada di laporan keuangan ini ya. Ini kalian tuliskan kembali di sini untuk menjadi per book, ini nanti akan menjadi per book ya. Baru nanti dibandingkan selisihnya, apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Ketika lebih besar gitu ya dari per booknya, berarti nanti ini terjadi karena ada barang yang rusak seperti itu ya. Atau nanti terjadi karena adanya harga yang lebih rendah seperti itu ya, makanya nanti akan ada selisih. Ini kan berarti kan 16.000 dikali dengan 74.000 per auditnya dikali dengan 21.000. Kalau ini kan berarti Rp21.000 kosnya ya, dikali dengan EA di 11 ya, 74.000. 1.000 ini bentuknya adalah 21.000 dikali 74. Kalau ini 31.500 dikali 74, berarti ini ada selisih ya. Lihat ada cost dan marketnya, berarti lebih rendah harga pasar daripada harga perolehan ya. Anggapannya harga perolehan 21.500, harga pasarnya adalah 21.000, berarti yang kita ambil adalah yang paling rendah, yaitu harga pasar. Karena lebih rendah berarti nanti akan ada kerugian ya. Kalau kita ingat-ingat lagi mata kuliah intermediate, berarti nanti ini ada kerugian penurunan persediaan seperti itu. Jadi nanti kalian tuliskan di sini ketika ada selisihnya dari karena apa? Apakah
selisih karena kerugian penurunan nilai persediaan, atau karena tadi misalkan ada barang yang rusak, berarti beban kerugian persediaan rusak ya. Apa yang jadi persediaan rusaknya? Persediaan bahan baku. Ini contohnya, misalkan tadi terjadi penurunan nilai, berarti nanti akan ada beban kerugian penurunan nilai dan juga persediaan bahan baku ya. Setelah semuanya selesai, jangan lupa bandingkan per auditnya dengan per booknya yang ada di sini, yang ada di bawah. Tuliskan per auditnya berapa, per booknya berapa, baru selisihnya ya, untuk penyesuaian ya. Oke ya, ini per book dibandingkan dengan per auditnya ya. Ini berarti nanti diselesaikan semua, baru jangan lupa keterangan tick marknya di checklist, kemudian baru dijelaskan tick marknya apa yang digunakan, dibuatnya oleh siapa, diperiksa oleh siapa, silahkan, kemudian baru indeksnya adalah EB. Jadi contoh jurnalnya ya, jurnalnya seperti ini contohnya. Kemudian baru yang terakhir berkaitan dengan top schedule. Top schedule berarti ini tuliskan semua di singkatnya ya. Misalkan barang jadi berapa, barang baku bahan baku berapa, barang dalam proses berapa, kemudian jumlah persediaan. Kemudian ketika terjadi penambahan, silahkan tulis di sini penambahan dan pengurangannya, baru selesaikan. Kemudian ini top schedule berarti tadi jurnal penyusunan diselesaikan ya semua, berarti nanti akan ada 7. Ini contohnya beban kerugian penurunan nilai persediaan, persediaannya bahan baku, kemudian persediaan bahan bakunya berarti berkurang ya, karena ada penurunan nilai. Kemudian yang terakhir ada top schedule. Top schedule ini yang terakhir ya, ini tuliskan per booknya tadi, barang jadi berapa, bahan baku berapa, barang dalam proses berapa, kemudian jumlah persediaan. Kemudian nanti tuliskan penyesuaiannya ya, misalkan ada tadi ya, penyesuaian kan ada ya, baik dari bahan baku sampai dengan barang jadi ya, kecuali barang dalam proses karena tidak ada penyesuaian. Kemudian jumlahnya berapa, kemudian ada penyisian persediaan usang ya. Penyisian persediaan usang dari mana? Nanti akan ada dari di EP nya ya. Kita coba lihat. Penyisian persediaan usang itu dari ini dari keterangan yang ada di sini ya. Kita coba lihat laporan keuangannya. Persediaan. Kita lihat catatan atas laporan keuangan. Ini ya, penyisian persediaan usang berarti dimasukkan di ini ya, jumlahnya berarti tadi jumlahnya berapa, sekitar kita ketikkan ya di sini, dimasukkan ke dalam sini. Ini nominalnya sekitar 1.409.900.500 ya, ini ya. Nah, kemudian baru nanti dikurangi di sini persediaan per booknya, total persediaan akhir per booknya berarti berapa. Jadi persediaan akhir per booknya adalah ini ya,
di sini, baru nanti per auditnya berapa setelah dikurangi persediaan usang. Baru kalau sudah kalian selesaikan stop schedule-nya di sini. Nah, dibuat oleh siapa? Keterangan tikmak jangan lupa ketika ada penambahan ke bawah, pengurangan ke samping, kemudian indeksnya adalah TSE, karena TS itu singkatan dari stop schedule, ini itu adalah kode dari pemeriksaan terkait dengan akun persediaan ya. Oke, seperti itu saja penjelasan terkait dengan audit persediaan dan pergudangan. Silahkan nanti dipelajari lagi terkait dengan teorinya, dan juga jangan lupa akun-akun ketika membuat jurnal penyesuaian, ketika ada yang perlu disesuaikan itu apa. Ini kan tadi ada beban kerugian penurunan nilai, atau nanti ketika ada persediaan yang berkurang, berarti nanti ada harga pokok yang berkurang atau menjadi kredit gitu ya. Atau nanti ketika ada terkait dengan persediaan rusak, berarti nanti beban kerugian persediaan rusak pada persediaan bahan baku seperti itu ya. Jadi nanti tergantung bebannya apakah pengurangnya adalah kerugian penurunan nilai atau nanti kerugiannya adalah persediaan rusak ya, seperti itu. Itu saja, silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA atau komentar di video ini. Sekian dari saya, kita cukupkan. Mohon maaf karena ini hujan, jadi kemungkinan agak berisik ya videonya. Sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.